Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahamdulillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata tasbih, kata hamdalah ada merupakan dua kata yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Allah memberikan dan mengganjar ya, untuk mereka-mereka yang menyebutkan kata ini, tasbih dan tahmid ini, dengan balasan yang berlipat ganda. Karena Allah sangat mencintai kalimat ini dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita untuk senantiasa mengucapkan ini, bahkan di saat-saat kondisi yang kritis juga ya, atau di saat kondisi yang berat pun, insya Allah kalimat ini akan membuat ringan dalam berbagai hal. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat bahwa kelak kalian akan berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka sahabat bertanya, kaifa al-munji ya Rasulullah? Bagaimana kita bisa selamat kalau misalkan kita berada di dalamnya? Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rotoban bizikrillah. Hendaklah engkau selalu basahkan lidahmu dengan berzikir kepada Allah, di antaranya mengucapkan subhanallah walhamdulillah, atau bisa lengkapi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selawat dan salam tentunya juga kita senantiasa menyampaikan untuk Nabi kita, panutan kita, teladan kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat, dan hanya kepada Allah kita memohon agar diberikan kepada kita istiqomah menjalani syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadah yang kita ucapkan ada merupakan ikrar kita kepada Allah bahwa kita hidup dan mati hanya untuk Allah, ibadah dan aktivitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara syahadat kepada Rasul yang berarti ikrar kita untuk setia mengikuti dan menjalani segala kehidupan sesuai dengan syariat. Yang dengan keduanya lah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi tertinggi menjadi orang yang ahsanu amalan, menjadi orang yang terbaik amal-amalnya. Para ulama menyebutkan bahwa di antara makna ahsanu amala adalah akhlasahu wa aswabah. Orang yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi, mendapatkan julukan ahsanu amala ketika memenuhi dua syarat, yaitu akhlasahu,
orang yang paling ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Wa aswabahu artinya orang yang tepat dan benar dalam menjalani aktivitasnya sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya ini merupakan ya, bagian yang memang tidak boleh kita pisahkan dalam segala aktivitas kita. Dan mudah-mudahan keduanya bisa kita tunaikan, bisa kita jalani, dan kita bisa terus jaga untuk selalu mengikhlaskan diri kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hidup kita semua, ibadah kita semua, amal kita semua, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita senantiasa ya, berharap agar selalu istiqomah di jalan Allah dan juga di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, pada hari ini kembali kita bisa bersua, bisa bertatap muka, ya, walaupun ya, di media yang sudah kita kenal itu media Zoom, ya, bisa ya, kalau dikatakan santai ya, di pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini untuk mengikuti kajian Qawaid Qur'aniyah sekaligus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, di mana kita memasuki di kaidah yang ke-33, kaidah tentang kehidupan, kaidah tentang diri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah kalian semua untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Namun jangan lupakan kehidupan di dunia. Pada ayat ini simpel bahwa yang Allah inginkan adalah capai kebahagiaan akhirat. Namun jangan lupakan nasib di dunia. Jangan lupakan akan kehidupan dunia. Dari ayat ini tentunya jelas bahwa hidup kita itu memang untuk akhirat. Karena Allah mengawali dengan demikian, wa betagi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Hidup kita ada tujuan yang panjang. Tujuan yang akan abadi kita rasakan dan kita ya, alami nanti, yaitu alam akhirat. Sehingga setiap orang hendaknya memahami bahwa hidup di dunia tidaklah lama, hidup di dunia hanya sebentar, hidup dunia hanya batu loncatan untuk menuju akhirat. Sehingga ketika di dunia dia tidak begitu ya, memaksakan diri untuk ya, agar seakan-akan bisa selamanya, tapi bagaimana dia terus ya menjadikan dunia ini kelak nanti di akhirat akan merasakan kenikmatan yang sangat besar dan juga sangat baik, di mana Allah Subhanahu wa taala ya, akan memberikan kepada mereka terkait dengan orang yang menjalani kehidupan di dunia nanti di akhiratnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita perhatikan ini ya dari ya, kata-kata yang ada dalam ayat ini, ya, kalau dari lengkap ayatnya sebenarnya adalah terkait dengan seorang yang diberikan kenikmatan, seorang yang diberikan kekayaan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya membuat dirinya gurur, membuat dirinya sombong, sehingga akhirnya dia melupakan kehidupan akhirat.
Ya tentunya Bapak dan Ibu sekalian ya, sudah sering mendengar ya kisah ini, yaitu kisah Korun. Korun yang hidup di zaman Nabi Musa, yang asal usulnya orang soleh, orang baik, orang yang begitu rajin beribadah kepada Allah. Namun saat diberikan kenikmatan oleh Allah, lama-kelamaan bergeser akan pemahaman dia, akan aktivitas yang sebelumnya dilakukan menjadi kesibukan yang sifatnya duniawi. Di saat awal, Korun ini hidup dalam kondisi miskin. Atau mungkin kalau dikatakan ya hidup sederhana. Di mana ya, Korun di saat itu menjadi pengikut ajaran Nabi Musa dan taat dan patuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, suatu saat beliau ingin seperti orang lain dengan kehidupan yang mapan, kehidupan yang baik dari sisi duniawi. Karena beliau saat itu diberikan ya kebaikan dalam ibadah, tapi dalam finansial tidak diberikan demikian. Sehingga beliau pengen agar hidupnya secara duniawi lebih baik. Yang akhirnya mintalah dia kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mendoakan dia. Yang doa Nabi pasti akan dikabulkan. Maka Nabi Musa ketika mendengar permintaan Korun menolak. Karena khawatir kalau nanti diberikan kenikmatan dia lupa. Dia terpedaya dengan kehidupan duniawi. Akhirnya ya Korun permintaan pertama ditolak, ya beliau kembali dan pulang ke rumahnya. Namun besoknya pulang balik lagi ke Nabi Musa kepada Nabi Musa untuk meminta seperti permintaan yang pertama. Nabi Musa yang kedua pun menolak, khawatir kalau nanti secara ya, kehidupan yang diberikan oleh Allah ya, dengan harta yang berlebih, dia akan melupakan kehidupan untuk akhirat. Begitu pula dia pulang dan akhirnya ya, kembali ke rumahnya dan besoknya minta lagi. Jadi tidak putus asa untuk meminta kepada Nabi Musa agar didoakan. Dan akhirnya karena permintaan ketiga dan istilahnya berkali-kali diminta itu kan, ya Nabi Musa ya, kasihan. Lalu akhirnya mendoakan agar Allah memberikan anugerah kepada Korun sesuai dengan permintaannya. Maka dengan doanya inilah Korun sedikit demi sedikit ya, lama-lama menjadi ya orang yang sukses, yang tadinya kecil menjadi besar rumahnya, yang tadinya kebunnya dia tidak punya kebun menjadi punya kebun, bahkan sampai luas, bahkan memiliki ternak ya, dan hartanya menjadi berlimpah. Bahkan dikisahkan di dalam surat Al-Qasas bahwa hartanya begitu banyak. Wa anna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Sampai-sampai saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Korun, kunci-kunci gudangnya, kuncinya saja ya, kunci-kunci gudangnya itu wa anna mafatihahu, bahwa kunci-kunci itu latanu ubil usbah, harus dibawa atau membutuhkan bantuan yang membawanya itu bil usbati ul quwwah, dibawa oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Ini saking berlimpahnya harta Korun yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya namun biasa. Ya, Korun yang awalnya rajin sholat, yang rajin ibadah, yang rajin puasa, ya. Karena kesibukan dia mulai berkurang aktivitas ibadahnya.
Ya kalau mungkin kalau kita misalkan yang tadinya rajin sholat di masjid, ya, tapi dia tidak rajin lagi, ya, karena kesibukan di tempat kerjanya. Sampai akhirnya lama-lama dia hanya sholat di rumahnya, di tempat dia kerja. Yang tentunya tidak lagi berjumpa dengan Nabi Musa untuk mendapatkan wasiat atau mendapatkan nasihat-nasihat keagamaan. Sehingga karena sudah lama tidak berjumpa dengan Nabi Musa, beliau tidak lagi mendapatkan ilmu tentang syariat. Ketika ada perintah, beliau tidak mendengar. Sehingga akhirnya ketika ada perintah untuk membayar zakat, beliau tidak melaksanakan, bahkan menganggap ini adalah main-main. Karena beliau tidak mendapatkan arahan dari Nabi Musa, cukup mendengar saja. Sampai akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat namun jangan lupakan dunia. Ya walaupun ya sebenarnya kalau Qarun dunia sudah digapai, tapi sayang akhirnya tidak dia ingat lagi. Tidak diusahakan untuk tetap bersamanya. Nanti ke depan di akhirat dia bisa mendapatkannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ardi. Dan janganlah kamu berlaku kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Nah, ketika ayat ini disampaikan atau nasihat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa disampaikan kepada Qarun, bahkan dalam ayat lain dikatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu berpoya-poya, janganlah kamu melakukan tindak di luar batas dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tunaikanlah kewajiban di antaranya membayar zakat, berinfak, maka sikap kikirnya keluar. Bahkan ketika diingatkan untuk bersyukur kepada Allah, maka sikap sombongnya keluar. Apa yang dikatakan oleh Qarun ketika diingatkan bahwa Allah telah memberikan perintah untuk berinfak dan menjalankan syariat Allah yang lain. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, maka beliau mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapatkan, yang aku miliki sekarang ini karena ilmu yang aku miliki. Karena kecerdasan aku, karena kepiawaian aku, karena kelihayan aku dalam mencari nafkah. Dia lupa bahwa yang memberikan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa sebelumnya dia miskin, lalu Allah anugerahkan berkat doa Nabi Musa untuknya, yang akhirnya dia menjadi orang kaya seperti saat itu. Begitulah manusia seringkali lupa akan jati diri awalnya, yang lahir tidak ada apa-apa, yang lahir tidak berpakaian, namun setelah dewasa, saat diberikan anugerah yang besar, anugerah yang banyak, dia punya ini, punya itu, dan akhirnya dia lupa pada pemberi, zat yang maha kuasa yang telah menganugerahkan kepadanya. Nah, singkat cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk mengingatkan terus kepada Qarun agar dia mau kembali dan mau menjalankan perintah, yaitu membayar zakat atau berinfak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun ya, sekian kali diingatkan, sekian kali pula dia ingkar, tidak mau menjalankan, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ujungnya adalah fakhosafna bihi wa bidahril ardo. Maka kami benamkan dirinya dan hartanya ke dalam perut bumi. Tenggelam semuanya, hilang sekejap. Begitulah kisah yang mendasari ayat ini. Namun ayat ini kita ambil kesimpulan sebagai tadabbur kita bahwa ayat ini menjadi kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita dan untuk diri kita. Apa itu? Bahwa kita dalam menjalani hidup ini maka orientasinya adalah akhirat. Orientasi hidup kita adalah untuk akhirat. Bukan untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Kenapa? Karena hidup di dunia ini tidak akan lama. Semua pasti akan meninggal sebagaimana meninggalnya umat terdahulu, bahkan umat yang sekarang di antara sebagian kita, baik orang tua, sahabat, teman, adik, kakak, atau lainnya, yang akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang di saat meninggal bukan menjadi akhir dari kehidupannya, namun menjadi awal kehidupan menuju alam akhirat, alam abadi. Nah, kenapa Allah awali kalimatnya dengan kalimat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah? Karena agar manusia sadar, saya sadar bahwa hidup ini memang untuk akhirat. Apapun yang kita pertahankan di dunia ini tidak akan bisa kita pertahankan. Apapun yang kita lakukan saat ini bukanlah untuk selama-lamanya. Pasti ada akhirnya. Nah, nanti ada alam akhirat, alam yang akan dirasakan selamanya, itu yang menjadi penentuan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat yang sangat menarik gitu kan. Kalimat wabtaghi. Wabtaghi itu bisa diartikan dengan mencari. Bisa diartikan dengan bersungguh-sungguh untuk menggapai. Bisa diartikan dengan penuh vitalitas. Bekerja, beraktivitas, sehingga kesungguhan dia untuk akhirat harus menjadi landasan utama. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, semangatlah, penuh vitalitaslah kalian, wahai manusia, menuju akhirat. Ad-daru al-akhirah, atau juga ad-darul mazru'ah, ad-darul jaza. Bahwa tempat kita nanti di akhirat itu adalah tempat kita untuk memanen dari apa yang telah kita lakukan di dunia, yang kita tanam, dan juga sebagai tempat mendapatkan balasan dari apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Jadi wabtaghi, kan? Wabtaghi artinya cari. Penuh dengan semangat untuk menggapai. Penuh dengan vitalitas, ya, dengan kesungguhan. Bukan ya sisa-sisa tenaga yang ada di dalam diri kita. Tapi harus menjadi tenaga yang utama. Karena memang hidup kita untuk itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya tentunya nanti akan dijawab pada bagian keduanya. Tapi kita lihat dulu di sini kalimat-kalimat yang di awal ini agar kita bisa lebih mendalam. Jadi kalimat pertamanya adalah wabtaghi, dan carilah, penuh semangatlah dan vitalitaslah dalam aktivitas kalian, ya, fima ataqallahu. Nah, ini fima ataqallahu artinya dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Artinya bahwa
segala sesuatu harus kita sadari semuanya atas pemberian Allah. Kita bisa ibadah, alhamdulillah. Kita bisa membayar zakat, berinfak, alhamdulillah. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah. Dan juga kelak ya semuanya mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji di saat kondisi normal nanti, alhamdulillah. Atau juga amal aktivitas yang baik lainnya. Karena itu adalah atakallah. Itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Ya tentunya ketika Allah berikan jangan disia-siakan. Ketika Allah anugerahkan jangan kita abaikan, kita lalaikan. Kita ini diberikan anggota tubuh 3 komponen ya. Ada fisik, ada ruh, ada akal. Nah, 3 komponen ini merupakan anugerah yang sangat besar yang agar ketika kita melaksanakan aktivitas maka berusahalah untuk mensyukuri, yakinlah bahwa itu adalah atakallah, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wabtagi fima atakallah, dan carilah dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Ya, untuk apa? Semua yang Allah anugerahkan itu tujuan arahkan ad-darul akhirah. Yaitu adalah tempat nanti yang akan dituju negeri akhirat. Ya tentunya ini umum ya, negeri akhirat. Tapi ketika Allah yang perintahkan, ketika Allah sampaikan ad-darul akhirah, maksudnya adalah kebahagiaan di akhirat berupa surga, berupa nikmat, berupa rahmat, berupa ridho, dan juga berupa bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ad-darul akhirah. Kalaupun ad-darul akhirah itu ada 2, tapi kalau Allah tidak sebutkan secara spesifik, maka ya kalau Allah sebutkan secara spesifik maksudnya itu adalah kebahagiaan berupa surga. Ya, berupa ridho, rahmat dan sebagainya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan. Tapi kalau umum maka bisa 2. Ad-darul akhirah. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Nauzubillah kalau sampai neraka. Karena akhirat itu bisa nanti manusia tergantung amal-amalnya di dunia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, memberikan kepada kita kesemangatan bahwa Allah sudah menyediakan tempat yang terbaik, jangan sampai disia-siakan. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Carilah, semangatlah, penuh vitalitaslah dalam segala sesuatu yang telah Allah berikan untuk mendapatkan tempat yang baik, negeri akhirat. Nah, ketika mencari bagaimana caranya, ketika kita ingin mendapatkan apa yang sudah Allah sediakan dengan penuh semangat, totalitas kalau bisa, bagaimana caranya? Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan pada bagian keduanya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahwa kamu punya bagian di dunia, punya peran ya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, untuk mendapatkan dan menggapai apa yang telah Allah sediakan, ya, apakah keridhaan, rahmat, surga dan sebagainya, bahwa di situ perannya adalah dunia. Caranya adalah agar selalu memaksimalkan apa yang sudah Allah sediakan di dunia. Kalimat juga menarik di sini. Di mana kalimatnya adalah wala tansa. Kalimat wala itu artinya tidak. Kata tidak bisa 2, bisa an-nafyu, bisa at-tahrim. Atau bisa an-nahyu ya, bukan tahrim ya. Jadi nafyu, meniadakan.
Kalau meniadakan biasanya setelahnya itu kata kerja tapi untuk orang ketiga. Ya. Layansa misalkan, layansa dia tidak lupa, misalkan. Layazhab dia tidak pergi. Ya. Layakmal dia tidak bekerja, berarti itu nafyun, ya, artinya peniadaan bahwa dia memang tidak melakukan aktivitas, dia tidak melakukan pekerjaan. Itu la kalau kata kerjanya orang ketiga. Tapi kalau kata kerjanya orang kedua, la tansa, itu berarti adalah nahyun, larangan. Jangan lupa, ya. Larangan, ya kan? Allah melarang, wahai kalian ingin mencari kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, wahai kalian haruslah semangat untuk mencari akhirat yang lebih baik, wahai kalian yang totalitas, yang vitalitas untuk mendapatkan kebahagiaan, ya jangan lupa, ya kan? Jangan lupakan, kan? Bahkan kalau kita telusuri lagi kalimat la an-nahy ini ada dua lagi maknanya, atau bisa berkemungkinan salah satu dari dua. Ada apa namanya at-tahrim, ada at-tanzih. Tahrim artinya haram untuk melakukannya, sesuatu yang memang Allah larang. Lalu at-tanzih untuk membersihkan, ya. Nah, di sini artinya bisa kemungkinan tahrim. Jadi haram bagi kalian, haram bagi kita kalau ingin mendapatkan akhirat, melupakan dunia. Nggak boleh. Kenapa? Ya, karena kalau dilupakan, akhirnya nggak akan dapat. Karena ini menjadi tempat yang memiliki hubungan yang erat antara dunia dengan akhirat. La tansa nasibaka minad dunya. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala sangat tegas, sangat jelas bahwa ketika kita sedang berusaha untuk menggapai ridho Allah, hakikatnya kita ini tidak boleh melupakan kehidupan dunianya. Nah, tentunya kehidupan dunia banyak hal. Baik nanti kehidupan secara pribadi, ada kehidupan secara keluarga, kehidupan cara bermasyarakat, ya, atau kehidupan agama, ya, kehidupan dunia yang umum, dan sebagainya. Bagaimana caranya semua ini bisa menjadi sebab untuk kita bisa menggapai kebahagiaan akhirat. Bisa menggapai nikmat yang utama yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan. Fima atakallah tadi. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian, wahai manusia, wahai insan, wahai yang ingin senantiasa mendapatkan kenikmatan yang telah disediakan. Wala tansa. Haram bagi kalian melupakan, ya, nasibmu, nasibaka minad dunya. Bagianmu di dunia. Nah, apa yang bisa diisi di sini atau apa yang bisa dilakukan di sini agar kita bisa mengingat dan tidak lupa bagian kita di dunia sehingga dunia ini menjadi sebab, ya, kebahagiaan akhirat nanti. Pertama tentunya dari sisi pribadi. Kepribadian kita adalah orang yang telah diciptakan Allah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan ibadah kepada Allah, tunaikan secara pribadi apa yang telah memang Allah Subhanahu wa taala titahkan dan syariatkan. Misalkan sholat, ya, puasa, ya, zakat, ya, jika memang mencukupi haul dan nisab, dan juga aktivitas-aktivitas pribadi lainnya. Jadikanlah aktivitas pribadi untuk bisa selalu mengikuti atau menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pribadi, karena masing-masing nanti akan mendapatkan balasannya. Masing-masing akan mendapatkan apa yang memang menjadi ketentuan dia
setelah beramal pasti Allah memberikan balasan, ganjaran dengan baik dan buruknya pasti ada ganjaran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya. Siapapun berbuat jahat sekecil apapun akan diperlihatkan juga balasan. Nah, ini jelas gitu kan? Ya, jadi pribadi kita punya kewajiban, ya, kita punya eh, amalan yang harus sesuai dengan perintah Allah. Walaupun juga selayaknya kita tidak hanya memahami semua yang Allah perintahkan sebagai beban atau kewajiban taklif, ya kan? Tapi harus kita pastikan inilah kebutuhan kita masing-masing. Nah, yang kedua tentunya juga ketika kita sudah menunaikan akan kewajiban pribadi, juga kewajiban cara bersama, kewajiban keluarga misalkan. Siapakah kita? Apakah suami ataupun istri? Apakah seorang bapak atau seorang anak? Atau seorang ibu? Jalankan itu, bahwa semua itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk menggapai kebahagiaan akhirat nanti. Seorang suami misalkan, dia bertanggung jawab untuk anak dan istrinya, baik memberikan nafkah zahir dan batin, memberikan, ya, fasilitas berupa rumah, berupa pendidikan, memberikan arahan dan sebagainya. Yang kalau dilakukan itu dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan seorang ibu atau seorang istri, jalankan, ya, jalankan tugasnya sebagai seorang ibu atau seorang istri yang taat dan patuh kepada suami. Yang mana, ya, tentunya suami pun harus menjadikan teladan, kan? Jangan sampai hanya memerintahkan, ya, atau juga melihat istri begini begitu dan marah lalu mengatakan kamu ini kamu begitu, tidak taat suami pada saat, ya, apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul. Jangan. Tapi bagaimana seorang suami memberikan keteladanan dulu, baru setelah itu perintahkan kepada istrinya untuk mentaati dirinya. Sangatlah kurang etis itu kan, bahkan juga sesuatu yang bertolak belakang gitu kan, kalau seorang suami memerintahkan istrinya untuk taat tapi dirinya tidak taat kepada Allah, ya, atau juga tidak mencontohkan sesuatu yang nanti ditiru, ya, oleh istrinya atau oleh, ya, anak-anaknya gitu kan. Seharusnya memang dirinya bagaimana jalankan pribadinya dengan baik, yang kelak akan menjadi contoh kebaikan untuk yang lain. Kita pun secara pribadi, setelah kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita diperintah untuk berdakwah. Baik dakwah dengan kata-kata atau dakwah dengan, ya, dengan perbuatan. Ada waktu bil qaul dan ada waktu bil hal. Ya. Kata-kata sampaikan yang baik, ya, untuk siapa yang kita temui, siapa yang kita kenal, siapa yang kita sayang dan kita cintai. Atau juga kalaupun mungkin dia kurang dan tidak banyak berbicara, dengan hal, dengan perbuatan dia. Rajin sholat, kalau, ya, seorang laki di masjid, ya, kan nanti anaknya juga akan ikut. Atau dia ngajak dan dia berbuat, ya, ajaklah anaknya untuk pergi ke masjid. Anak laki, ya, seorang laki-laki itu kewajiban sholat di masjid berjamaah, ya. Kalau dia di rumah terus, ya, itu kan berarti dia tidak mengikuti arahan Rasul SAW. Bahkan Rasul pernah ingin membakar, ya, dengan rumah dia dalamnya ada laki-laki tapi tidak ke masjid saat kumandang atau ada perintah menjalankan sholat. Ya, akhirnya ulama yang mengatakan apakah menjadi wajib gitu kan, atau sunnah muakkadah itu kan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi paling tidak
ya setiap laki-laki itu ya hendaknya sholat di masjid. Nah, begitu juga anak-anak bagaimana juga yang diberikan pembinaan, pendidikan, pengajaran ya, oleh orang tuanya. Nah, ini tentunya nanti dari keluarga itu terbentuk dengan menjalankan masing-masing fungsinya dengan baik, yang ketika keluarga menjalankan syariat Allah, maka akan tergapailah atakallahu darul akhirat tadi, kebahagiaan akhirat. Begitu pula setelah kita menjalankan kewajiban atau juga menjalankan ya kehidupan keluarga dengan baik, maka kita berada di lingkungan masyarakat juga demikian. Ya, tunaikan segala sesuatu yang ada di masyarakat dengan baik, baik dengan perkataan yang keluar atau juga perbuatan-perbuatan ya, agar ya tetangga ya, masyarakat yang ada di sekitar menyaman dengan keberadaan seorang muslim, keberadaan kita. Nah, ini bagian daripada wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, tentunya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan bahwa kita ini sebagai seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar menjalankan segala kewajiban dengan baik atau juga menambah selain kewajiban dengan amal-amal sunnah, lalu akhirnya bisa mendapatkan ganjaran yang lebih. Dan dari sini pula ketika atau kalau kita melihat dari kisah ya, atau asal muasal kisah ini turun, yaitu Qarun, bahwa Allah tidak mengharamkan untuk kita menjadi orang kaya. Allah tidak mengharamkan untuk kita untuk menjadi orang yang sukses, berlimpah harta, ya. Atau juga mungkin ya cita-cita yang tinggi lainnya yang sifatnya duniawi. Silahkan. Kalau dalam surat Al-A'raf kan Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati ukhrija li ibadihi. Qul hiya lil ladina amanu." Ya, minat thayyibat, sebenarnya minat thayyibat, qul hiya lil ladina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan zina Allah? Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah sediakan? Siapa yang mengharamkan harta duniawi? Katakan wahai Muhammad, siapa? Ya, minat thayyibat, dari yang baik-baik, yang ukhrija li ibadihi minat thayyibat, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, untuk manusia dari segala kebaikan. Katakanlah wahai Muhammad, qul hiya lil ladina amanu. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dia atau harta perhiasan dunia itu untuk orang beriman. Nah, ini menarik nih kan juga. Jadi kata orang beriman itu sebenarnya dunia ini untuk orang beriman diberikan. Artinya kita nggak haram juga. Dan kan dimotivasi kita untuk menggapai kenikmatan dunia agar kita bisa menggapai atau memiliki ya harta yang mungkin lebih gitu kan, atau yang berlimpah ruah gitu kan, karena ini adalah fasilitas Allah gitu kan, yang Allah berikan kepada hamba-hamba, terutama kepada orang beriman. Ya kan biasanya ada beda ya antara orang yang hidup miskin dengan hidup orang kaya ketika dia beriman. Antara orang yang sukses dengan orang yang biasa walaupun keduanya beriman. Antara orang yang cerdas atau punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu walaupun keduanya beriman. Pasti beda. Qul la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Meskipun keduanya beriman. Ya. Bahkan dalam surat Al-Mujadalah juga, Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu. Ya. Jadi orang berilmu lebih tinggi tentunya. Walaupun keduanya kalau sama-sama beriman baik gitu kan. Tapi ada yang lebih baik.
Begitu juga kalau ada orang yang kaya dengan orang miskin. Walaupun keduanya beriman, tentunya yang beriman dia kaya, lalu kekayaannya digunakan di jalan Allah, masih lebih baik daripada orang yang miskin, walaupun dia beriman, yang tentunya dia tidak bisa, ya, apakah berinfak, bersedekah, membayar zakat, gitu kan. Pernah satu ketika di masa Rasulullah, gitu kan, sahabat muhajir kan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, zahaba ahla dusur bil ujur. Yasumuna kama nasu wa yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Jadi sahabat muhajirin iri dengan sahabat ansor itu kan. Sehingga mereka mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, enak sekali orang-orang yang punya harta itu. Maksudnya kaum ansor ya, karena memang kaum ansor mereka ya ahlul balad itu kan. Ya mereka yang tinggal di Madinah, orang muhajir yang datang dari Mekah ke Madinah yang tidak bawa apa-apa kecuali sedikit saja yang bisa dibawa. Nggak punya rumah ya tentunya, ya nggak punya tempat tinggal, nggak punya harta ya karena hartanya ditinggal di Mekah gitu kan. Sehingga lama-kelamaan mereka iri juga walaupun keduanya baik ini ya. Kan sama Islam ya, sama Muslim, sama mukmin. Tapi ada timbul keirian, iri yang boleh, iri yang baik gitu kan. Iri bahwa mereka melaksanakan aktivitas yang mereka tidak melaksanakan aktivitas tersebut. Apa itu? Ya kata mereka, ya sumum kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Sama-sama, oke. Ya karena puasa tidak membutuhkan harta itu kan. Ataupun membutuhkan harta nanti ada perbedaan ya. Kedua, mereka mengatakan ya yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kita sudah sholat. Tapi yang beda apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Sementara mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kami tidak bisa bersedekah. Ya, jadi 3-2 itu kan. Yang ansor 3, yang muhajirin cuma 2. Nah ini memunculkan atau menimbulkan iri dari kalangan muhajirin. Bagaimana caranya Rasul agar kami bisa juga demikian? Ini kan perbedaannya jelas itu kan. Ya, istilahnya simpulannya sebenarnya saya dengan berpelajaran di situ, tapi memang intinya bahwa orang yang punya harta masih lebih baik dengan orang yang tidak punya harta ketika harta itu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh orang pemilik harta itu. Ya memang kalau tadi di kisah Korun, dia sayang itu kan punya harta, berlimpah hartanya, tapi tidak digunakan untuk menjalankan syariat Allah, bahkan ketika ada perintah malah diingkari. Nah artinya bahwa kita pun diarahkan bahwa untuk menggapai akhirat, menggapai kebahagiaan akhirat, jangan lupakan dunia, ya bagian kita di dunia itu sangat penting. Inilah dunia yang saat ini kita jalani, ini batu loncatan menuju akhirat. Jalankan secara pribadi, jalankan secara keluarga, jalankan cara bermasyarakat, ya. Gunakan seluruh yang kita miliki, niatkan karena Allah untuk menggapai ridho Allah, menggapai rahmat Allah, dan juga untuk menggapai nikmat yang sangat mulia yang sudah disediakan oleh Allah berupa ridho, berupa surga, dan insya Allah bisa melihat Allah. Pun juga kita tidak dilarang untuk memperkaya diri. Ya. Karena kata Nabi SAW, ni'mal malu ya dirrajulin soleh. Aku mengandung hadis ya, bahwa sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh seorang yang soleh. Ya. Baik sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang sosok yang soleh. Ya. Dengan kesolehannya maka hartanya akan menjadi soleh pula. Dengan kesolehannya hartanya akan menyebarkan, ya, menyebarkan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ya. Bahkan di antara ibadah yang ada dalam rukun Islam itu yang pahalanya berlipat ganda bahkan double itu kan, itu zakat. Ya. Ketika berhubungan dengan harta. Kalau sholat tentunya hubungannya pribadi. Kita sholat maka kembali kepada diri kita. Alhamdulillah kita bisa tunaikan dan kita bisa dapatkan kebaikan itu untuk pribadi kita. Begitu juga dengan puasa ya untuk pribadi. Ya kan? Kita puasa ya hakikatnya untuk pribadi.
Begitu dengan haji. Tapi salah apa? Di antara ibadah yang memiliki double pahala adalah zakat. Karena zakat atau infak atau sedekah itu kan ketika dia mengeluarkan harta itu, dia akhirnya berpahala dari dia berbuat baik, dengan hartanya dia bisa mendapatkan pahala, dan yang kedua, dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang. Di antara sedekah yang bisa mendapat pahala adalah idkhalu surur, memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya, li akhihil mu'min, kepada saudaranya yang beriman. Artinya di situ juga dia hanya mendapatkan pahala lagi. Apalagi kalau misalkan dengan harta yang diberikan ketika seseorang tidak makan, ya, seseorang tidak punya pakaian, diberikan itu lalu dia makan, akhirnya memuatkan tubuhnya, menguatkan segala anggota tubuhnya sehingga dia bisa maksimal dalam beribadah, maka ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut akan memberikan pahala juga kepada yang tadi memberikan harta untuk dirinya. Jadi dengan pakaian digunakan untuk sholat, untuk ibadah, maka ya dia juga mendapat pahala. Nah, tentunya tidak bisa dilakukan kecuali dengan punya harta. Ya. Artinya kita memang tidak diharamkan, jangan lupakan dunia ketika kita ingin mendapatkan akhirat. Memang akhirat akan ditentukan oleh dunia, gitu kan? Ya, gimana cara kita untuk mendapatkan akhirat, maka cara kita di dunia itulah yang akan kita ya dapatkan, ya. Apakah kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat, penuh dengan vitalitas dan totalitas, maka disitulah kita akan menggapai. Nah, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ya terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam ya pertemuan kita ini, bahwa dalam kaidah ini sangatlah penting bagian daripada memang agar kita selalu memahami bahwa hidup kita memang di dunia ini sebagai langkah nanti untuk menuju akhirat. Nah, di sini Allah juga sebutkan bahwa kita punya peran dan andil, ya, secara pribadi, secara keluarga, juga masyarakat untuk menyebabkan orang lain ya bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Bagaimana caranya? Maka setiap apa yang kita lakukan, jadikanlah ya tindakan kita untuk bisa memberikan asar, ya. Memberikan pengaruh yang baik, ya. Pengaruh yang akan dicontoh oleh orang lain. Dan ini juga akan terus memberikan kepada kita ya kebaikan-kebaikan yang tiada putus walaupun jasad kita sudah berkalang tanah, sudah ada di dalam kubur. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma atharau. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa kata Allah, kamilah yang menghidupkan dari kematian dan kami tulis dari apa yang telah mereka tinggalkan. Ya. Jadi bekas-bekasnya itu ada. Ya. Maka setiap kita, baik pribadi, ya, tentunya sadar kita bahwa kita diperintah untuk beramal dan jadikanlah amal kita memberikan bekas kepada orang. Ya, bagaimana caranya? Apakah dengan mengajak atau juga dengan mengajak kepada kebaikan atau juga dengan ya mencontohkan kebaikan ya, atau dengan memberikan sesuatu yang kita miliki dan sebagainya. Begitu dengan kalau keluarga, jadikanlah keluarga baik pasangan ya suami dan istri saling bergotong royong untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa taqwa ya. Kalau saya mesingkannya dengan sama rata itu kan. Sakinah, mawaddah, rahmah dan taqwa ya. Dan juga bagaimana anak-anak bisa menjadi peran ya, menjalankan dan melanjutkan ya, kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh orang tua. Makanya kenapa ada pernikahan itu kan? Ya, pernikahan itu kan agar nanti ya, dia bisa menelurkan kebaikan yang dimiliki oleh dirinya kepada anak-anak. Ya. Ya. Kalau mungkin ada orang baik tapi tidak menikah, ya, ya walaupun memang baik, ya tapi dia hanya berhenti di situ nanti, ya, nggak lagi punya orang yang melanjutkan, sayang gitu kan. Ya, makanya butuh juga ketika ada mungkin orang yang
apa tidak menikah itu kan, atau belum mendapatkan pasangan, tapi bagaimana berusaha untuk bisa mendapatkan ya. Orang tua juga berperan tentunya untuk bisa ya motivasi anaknya kan agar punya pasangan ya, punya keluarga ya. Ya dulu ada saya punya eh, walaupun dia sudah ada tapi dia nggak, ini juga bagian daripada ini ya, apa bagaimana bisa bentuk ya kelompok atau juga komunitas atau ya, organisasi ya. Eh, jadi ada seorang ulama, dia bagus mengajarkan ya, tapi dia tidak punya murid ya, maksudnya cara ini dia tidak punya penerus gitu kan ya, sehingga ilmunya bagus ya, sehingga akhirnya ya Allah memanggilnya, tidak ada yang melanjutkan ilmunya, tidak ada yang mewarisi ilmunya, sehingga terputus di situ dia. Begitu juga dengan keluarga ya kan, paling tidak dia punya keluarga ya, nanti kalau dia punya anak maka anaknya akan melanjutkan ya kebaikan dari orang tuanya ya, maka orang tuanya akan terus mendapatkan pahala ya. Kalau tidak ya bagaimana bisa melanjutkan ya, kalau dia hidup sendirian ya, walaupun tetap ya nanti dianggap ajal dari apa, bukan ajal apa, jodoh dari Allah, tapi kalau tidak diusahakan ya tentu susah untuk didapat. Ajal bukan apa aja lagi, jodoh bukan takdir ya, tapi jodoh adalah ya, pilihan ya, bagaimana dia bisa mendapatkan. Dah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini udah terlalu panjang kayaknya ngobrolnya. Eh, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan akhirat ya, dengan sungguh-sungguh kita raih, kita cari dengan penuh semangat tentunya ya, agar kita cari itu, namun juga dunia jangan dilupakan, atau jadikanlah dunia untuk bisa mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu sampaikan pada kalimat sebelumnya ya, wabtaghi fima ataqal darul akhirah. Nah, dunia sebagai batu loncatan. Kita bisa lakukan dengan 3 hal ya, baik dengan ciri pribadi, ya, usahakan pribadi kita menjadi pribadi yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah, jalankan sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, keluarga, ikuti apa yang ada dalam keluarga, selama itu baik silakan ikuti, selama itu sesuai dengan syariat Allah atau ketaatan untuk Allah, maka jalankan ya apa yang memang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Suami haruslah memberikan contoh, istri mengikuti contoh yang baik dari seorang suami ya. Atau juga istri juga senantiasa memberikan ya, kekuatan kepada suami untuk selalu menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah. Doakan ya semuanya akan selalu berjalan. Dan anak-anak juga demikian ya. Kita berharap kalau punya anak menjadi anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa juga menjadi pelanjut ya, kebaikan dari orang tua. Dan juga jangan lupakan hidup masyarakat ya. Jangan sampai kita pribadi keluarga soleh tapi ketika keluar ya tidak menunjukkan kesolehan ya, atau mungkin dari kata-kata ya, dari sikap yang tetangga menjadi apatis ya dengan kita, jangan, auzubillah. Dan tentunya juga ya, untuk dunia kita tidak diharapkan untuk memiliki zinatul hayati dunia, perhiasan dunia berupa harta, berupa kenikmatan atau kekayaan ya, apakah itu rumah yang buat yang besar, yang luas, kebun yang juga luas dan lain-lain ya, karena ketika kita punya harta kita bisa banyak berbuat. Namun kalaupun memang ketika sudah berusaha tidak menggapai kekayaan, janganlah risau, jangan putus asa, karena kebaikan itu ada di mana saja kita bisa berbuat ya. Wallahu a'lam bishawab ya, ini saja, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Baik, jika tidak ada ya kita cukupkan sekian ya. Waktu sudah pukul 7, ya mohon maaf kalau agak panjang ya, tidak ruang untuk bertanya mungkin berkurang. Mungkin juga ada yang ingin melaksanakan aktivitas lain. Marilah kita mohon kepada Allah agar pertemuan kita senantiasa dalam keberkahan. Perpisahan kita juga di naungi juga keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa ikati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ij'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma awzi'na an nashkur ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala sholihan tarda wa aslihna fi dzurriyyatina inni tubtu ilaika wa inna muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Akmal. Ya, Ustaz. Sehat Akmal. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu. Eyangnya sehat ya. Umnya sehat, ibunya sehat. Semuanya.